Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Nancy dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan memaparkan laporan praktek kerja lapangan yang saya ajukan untuk memenuhi syarat mata kuliah praktek kerja lapangan program strata 1 studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. PKL yang saya lakukan itu di perusahaan developer properti di PT Menara Property Development. PKL itu sendiri adalah sebagai wadah mahasiswa untuk mengaplikasikan teori-teori yang didapat dalam bangku kuliah ke praktek kerja nyata, di mana mahasiswa akan mengetahui secara garis besar bagaimana gambaran dunia kerja yang sebenarnya, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan sebelum terjun ke dunia lapangan. Sejarah PT Menara Property Development, tempat saya PKL sendiri, itu didirikan tahun 2007 oleh Bapak Wondo dan Bapak Indra Wiguna dengan moto "We Do Our Best". Visi perusahaan sendiri adalah menjadi perusahaan pengembang atau developer properti terbaik dan terpercaya yang mampu bersaing di tingkat nasional sesuai dengan kelasnya, yang memberikan nilai optimal bagi masyarakat, karyawan, dan pemegang saham secara berkelanjutan, serta selalu memperhatikan lingkungan yang ramah, aman, nyaman, dan sehat. Misi perusahaan sendiri adalah melaksanakan pembangunan dan berinvestasi pada properti yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dengan selalu menjunjung tinggi kualitas dan ramah lingkungan, serta menciptakan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Profil perusahaan sendiri, nama perusahaannya adalah PT Menara Property Development. Alamatnya itu ada di Jalan Gatot Subroto, kilometer 6,2, nomor 89, Kelurahan Jati Uwung, Kecamatan Jatake, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Nomor teleponnya sendiri 0821 22355 188 dengan email menara.mpd@gmail.com. Akta pendiriannya sendiri adalah tanggal 31 Januari 2008 dengan jenis usaha developer properti, luas areanya 7.000 meter, dan nama pemilik perusahaannya itu adalah Bapak Indra Wiguna. Dan ini adalah bidang usaha PT Menara Property Development di mana tempat saya PKL. Ini adalah pembangunan pasar induk Jati Uwung yang masih dalam proses pembangunan. PT Menara Property Development sendiri itu sudah punya banyak bangunan properti seperti apartemen, pasar di Semarang, dan juga pergudangan di daerah Kelapa Gading. Untuk proyek yang saya PKL sendiri itu adalah di Pasar Induk Jati Uwung. Dan ini adalah desain pasarnya. Ini adalah struktur organisasi PT Menara Property Development. Yang pertama ada direktur utama, dibawahi oleh direktur keuangan dan direktur operasional. Lalu di bawahnya lagi ada manajer. Manajer sendiri ada manajer proyek, manajer marketing, manajer HRD, dan manajer legal. Lalu ada SPV. Setiap manajer, di bawah manajer ada SPV-nya sendiri, SPV proyek, SPV marketing, SPV legal. Lalu ada bagian staff dan juga bagian administrasi finance, administrasi accounting, dan administrasi marketing. Lalu untuk pembangunan pasar ini sendiri, PT MPD itu mempunyai kolega yaitu Maincon, yaitu adalah PT Triguna. Job deskripsi PT Menara Property Development. Yang pertama ada direktur utama,
yang tugasnya itu adalah untuk memimpin dan menyelenggarakan kegiatan perusahaan serta mengambil kebijaksanaan demi kepentingan perusahaan. Lalu ada direktur keuangan yang tugasnya itu untuk mengawasi semua aspek keuangan bisnis dan menggerakkan strategi perencanaan keuangan perusahaan. Lalu ada direktur operasional yang tugasnya itu adalah bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional perusahaan. Lalu ada manajer yang tugasnya itu adalah untuk mengatur, melaksanakan, dan mengkontrol kegiatan divisinya. Lalu ada SPV yang tugasnya itu untuk menjadi penghubung antara tim divisinya dengan manajer divisinya. Lalu ada Maincon. Maincon itu adalah yang menyediakan sumber daya untuk pembangunan seperti tenaga kerja, material-material bangunan, peralatan, dan lain-lain demi kelancaran pelaksanaan atau kontraktor. Lalu ada staff yang membantu pengurusan dokumentasi perusahaan tiap divisi. Lalu ada administrasi yang mengelola kegiatan administrasi perusahaan. Jadwal PKL di perusahaan itu sendiri adalah hari Senin sampai hari Kamis, masuk jam 9, lalu istirahat jam 12 sampai jam 1 isoma, lalu masuk lagi sampai jam 4:30 itu kegiatan kerja lagi, lalu pulang jam 5. Hari Jumatnya itu masuk jam 9, keluar istirahat jam 11:30 karena hari sholat Jumat, lalu masuk lagi jam 1:30, kerja lagi sampai jam 4:30, lalu pulang. Adapun kegiatan selama PKL yang saya lakukan sebagai admin accounting, yang pertama itu adalah menginput data pelanggan ke dalam sistem accounting. Ini jika ada pembeli baru, pembeli pasar induk, lalu membuat kontrak sewa menyewa, membuat skema pembayaran per pelanggan, membuat invoicing atau tagihan pelanggan, dan buat kartu piutang. Itu saya lakukan jika ada pembeli baru. Lalu saya input uang masuk dan membuat kwitansi. Hal ini saya lakukan ketika ada pembayaran. Lalu ada membuat grafik pertumbuhan piutang dan membuat laporan uang masuk. Ini saya lakukan itu untuk laporan meeting mingguan. Lalu yang terakhir ada rekonsiliasi bank. Ini saya lakukan setiap akhir bulan. Cara atau teknik PKL sebagai admin accounting. Yang pertama, tugas saya untuk menginput data pelanggan ke dalam sistem accounting. Cara dan penyusunannya itu adalah yang pertama, saya menerima identitas pembeli ini, si pelanggan ini. Identitasnya itu bisa berupa KTP kalau dia adalah warga negara Indonesia, tapi kalau si pembeli ini adalah warga negara asing, dia bisa menggunakan paspornya. Lalu yang kedua, saya akan menyusun membuat kontrak. Kontrak ini adalah perjanjian sewa menyewa. Jadi setiap lapak pasar induk yang dibeli oleh pembeli ini, kita selalu membuat surat kontrak sewa menyewa yang formatnya itu kita dapatkan dari notaris. Itu sebagai surat perjanjian yang sah. Lalu yang ketiga itu saya menyusun membuat skema cara bayar pelanggan ini. Jadi pelanggan ini tuh sanggup bayarnya itu seperti apa? Apakah cash keras, membayar cash, atau mencicil DP, atau lain sebagainya. Lalu yang keempat, saya menyusun menginput jenis lapak yang dibeli oleh pelanggan. Jadi pasar induk sendiri itu punya banyak jenis lapak. Yang berbentuk lapak sendiri itu ada 3, itu ada lapak buah, lapak sayur, dan lapak eceran. Lalu ada yang berbentuk ruko, lalu juga ada yang berbentuk kios seperti itu. Lalu setelahnya saya akan buat tagihan penjatuh tempo pelanggan ini. Jadi dari skema pembayaran yang saya buat itu ada jatuh tempo si pembayaran si pelanggan ini. Jadi saya harus membuat invoicing setiap jatuh tempo
pembayaran pelanggan ini. Lalu yang terakhir saya akan menyusun membuat kartu piutang per pelanggan. Jadi si pelanggan ini itu punya kartu piutang masing-masing atas lapak tersebut. Yang kedua, saya akan input uang masuk. Cara penginputan uang masuk itu sendiri adalah yang pertama saya akan menerima bukti bayar dulu dari si pelanggan ini, bisa berupa bukti transfer atau uang tunai yang saya terima. Lalu dari menerima bukti transfer atau uang tunai itu, saya akan mengklasifikasi nih pembayarannya ini untuk pembayaran apa, apakah untuk pembayaran uang DP, uang muka, atau untuk pembayaran cicilan, seperti itu. Dan untuk pembayaran atas lapak yang mana? Biasanya karena satu pembeli itu tuh banyak lapaknya, seperti itu. Jadi yang terakhir, cara saya input uang masuk itu yang terakhir adalah membuat kwitansi. Jadi setelah saya menerima bukti pembayaran, saya mengklasifikasi pembayaran itu untuk apa, lalu saya membuatkan kwitansi atas pembayaran tersebut. Yang ketiga adalah tugas saya membuat grafik pertumbuhan piutang dan uang masuk. Caranya sendiri adalah saya akan menerima laporan penjualan per minggu dari tim marketing. Jadi dari laporan itu saya akan mengaudit benarkah laporan tersebut sama dengan jumlah lapak yang terjual minggu itu. Lalu saya akan menghitung piutang per minggunya atas penjualan tersebut, dikurangi dengan jumlah uang masuk per minggu atas penjualan tersebut. Jadi setiap pelanggan yang udah bayar tadi di inputan uang masuk, saya akan update di kartu piutangnya, seperti itu. Jadi sisa dari piutangnya tersebut akan saya masukkan ke dalam grafik pertumbuhan piutang per minggu. Yang terakhir ada rekonsiliasi bank. Cara atau teknik saya melakukan rekonsiliasi bank, yang pertama itu saya akan membandingkan saldo kas dengan rekening koran bank. Bank perusahaan sendiri ada 3 bank, yaitu BCA, Penin, dan juga BRI. Jadi setiap rekening koran itu saya akan melakukan rekonsiliasi dengan buku besar. Lalu selanjutnya saya akan menelusuri atau melakukan pengecekan ulang, karena biasanya itu di rekening koran itu ada uang masuk tapi tidak ada kejelasannya, maksudnya tidak ada konfirmasi ini tuh pembayaran atas nama siapa, dari untuk pembayaran lapak yang mana, seperti itu. Hal ini dikarenakan biasanya ada pembeli yang melakukan transfer tapi dia tidak melakukan konfirmasi kepada perusahaan. Lalu setelahnya saya akan menginput transaksi yang tadi saya lakukan pengecekan ulang. Jika ada cash seperti itu, saya akan input ke dalam buku besar. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran itu atas nama siapa dan untuk pembayaran apa. Dan ini adalah flowchart alur proses pekerjaan. Yang pertama, adanya penjualan yang dilakukan oleh tim marketing. Lalu admin marketing itu membuatkan surat pemesanan dan surat permintaan cara bayar. Dengan dokumennya itu dia menerima identitas dari pembeli. Lalu ada input data pelanggan ke dalam sistem accounting. Itu dilakukan oleh saya setelah menerima identitas pelanggan dari admin marketing. Lalu membuat nomor kontrak dan update lapak terjual dan tersedia. Itu adalah tugas saya sendiri, admin accounting. Hal itu bisa saya lakukan ketika saya sudah menerima surat pemesanan dari admin marketing. Lalu saya membuatkan nomor kontrak, surat perjanjian sewa menyewa. Dengan otomatis lapak yang ada di surat pemesanan itu akan terupdate sendiri di dalam sistem accountingnya.
Lalu ada membuat skema pembayaran dilakukan oleh admin accounting. Dengan dokumennya itu menerima surat permintaan cara bayar yang dibuat oleh admin marketing. Itu adalah surat kemampuan bayar pelanggan seperti apa. Jadi saya buatnya di nomor kontraknya itu sesuai dengan surat permintaan cara bayarnya dia. Jadi tagihan yang saya buat itu sesuai dengan kemampuan dia bayar. Lalu membuat tagihan atau invoice itu dari skema pembayaran yang tadi saya buat. Lalu ada lalu saya input uang masuk dengan dokumen bukti transfer, lalu membuatkan kwitansi. Lalu saya mengupdate penerimaan piutang dan mengupdate grafik pertumbuhan piutangnya juga. Lalu merekonsiliasi bank. Lalu saya membuat laporan uang masuk atau laporan penjualan. Laporan ini saya buat ketika sudah merekonsiliasi bank. Biasanya saya harus melaporkan laporan ini kepada direktur keuangan langsung setiap akhir bulan. Nah, ini adalah dokumen praktek kerja lapangan selama saya melakukan PKL di PT Menara Property Development. Yang pertama ada dokumen data pelanggan. Di dokumen data pelanggan sendiri itu saya input nama pelanggan di sini atas nama siapa, lalu alamatnya, nomor telepon, nomor email, dan nomor kontak. Nomor kontaknya itu adalah si pelanggan ini tahu infonya dari mana sih gitu, atau nama marketingnya. Penginputan nama kontak ini itu dilakukan karena untuk mempermudah kalau kita mencari-cari karena dia telat bayar segala macam, jadi kita bisa mengkontak si marketing ini. Lalu ada input di setting ini, input area penjualan, tipe penjualannya, lalu marketing dari kelompok mana yang menjual, nama marketingnya. Lalu ini adalah dokumen nomor kontrak. Nomor kontrak sendiri itu adalah otomatis. Jadi saya hanya perlu input tanggal surat pemesanan dia beli lapak ini, nama pelanggannya, lalu cara dia bayar seperti apa. Di bawah ini di metode pembayaran kredit atau tunai. Lalu saya akan menginput lapak yang dibeli di sini, kios atau lapak, dan tagihannya itu kepada siapa. Biasanya nama yang beli, tagihannya juga atas nama pembeli tersebut. Setelah itu semua baru saya simpan dan nomor kontrak itu akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Di sini nomor kontrak K2012 yang berarti nomor kontrak tahun 2020 bulan 12. Nomor 000954, jadi artinya itu sudah ada 954 kontrak yang dibuat. Dan ini adalah dokumen tagihan atas nama bapak tersebut, punya 1, 2, 3, 4, 5 lapak. Jadi setiap lapak itu beda tagihannya. Lalu ada faktur penjualannya itu seperti ini. Ini adalah tagihan atas pembayaran booking fee nomor kontrak tersebut. Lalu ada dokumen kartu piutang. Ini adalah kartu piutang yang harus saya update setiap kali pembeli tersebut melakukan pembayaran. Bisa dilihat di sini tanggal 29 bulan 12 2020 pembeli atas nama tersebut, atas penjualan lapak tersebut, membayar sebanyak tersebut. Jadi di bawahnya ada total pembayaran atas pelanggan tersebut, tagihan yang belum dibayar atas pelanggan tersebut,
ini adalah KTP utang penama dan perlapak juga. Jadi kalau si pelanggan ini tuh membeli 10 lapak, maka dia punya KTP utang 10 juga, karena KTP utang itu per lapak. Lalu ini adalah dokumen kwitansi yang saya buat. Tertera sudah diterima atas nama pembeli siapa, lalu banyaknya uang yang diterima, dan ini tuh untuk pembayaran apa, pengklasifikasian yang tadi saya ceritakan di dalam job desk saya sebagai administrasi accounting. Dan ini dia dokumen grafik piutang, bisa dilihat tahun 2019 piutangnya itu sejumlah 10 miliar sekian, yang tertagihnya itu adalah 6 miliar sekian, dan yang belum tertagihnya adalah 3 miliar sekian. Lalu bulan Januari 2020, Februari 2020, Maret sampai dengan Desember 2020. Jadi si nilai piutang ini tuh akan terus bertambah setiap bulannya, karena invoicingnya juga akan terus berjalan setiap bulannya sampai dia melunasi pembayaran atas lapak tersebut. Lalu yang ini ada dokumen buku besar. Yang ini ada dokumen buku besar atas Bank Penin dengan kode di sini BMPP. Maksudnya adalah bank masuk pasar Penin, seperti itu. Lalu ini adalah analisa PKL. Jadi selama saya PKL, yang bisa saya realisasikan dari mata kuliah selama saya kuliah di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang pertama itu adalah mata kuliah pengantar akuntansi. Dari mata kuliah ini, saya dapat melakukan pencatatan akuntansi dengan mudah gitu loh. Saya bisa mengetahui mana yang harus saya taruh di sisi debit dan mana yang harus saya taruh di sisi kredit, seperti itu. Yang kedua ada mata kuliah akuntansi perbankan. Dari job desk saya sendiri yang tadi ada rekonsiliasi bank, itu membuat saya harus mempunyai bekal pengetahuan tentang perbankan, karena bukan cuman transfer, cara bayar secara transfer yang dilakukan oleh pembeli, tapi juga ada yang menggunakan giro atau cek dan lain sebagainya. Jadi dari mata kuliah akuntansi perbankan ini, saya bisa membedakan cara bayar uang masuk tersebut. Lalu yang ketiga ada mata kuliah auditing 1. Dari bekal yang saya dapat dari mata kuliah auditing 1 di semester 5, selama saya bekerja di perusahaan ini, itu adalah saya bisa mengaudit laporan-laporan yang saya terima dari divisi marketing. Seperti halnya saat saya melakukan auditing dari laporan penjualan dari marketing, itu tuh ada banyak sekali kejadian-kejadian atau kecurangan yang dilakukan oleh tim marketing. Pada bulan Desember saat saya melakukan PKL di perusahaan ini, itu tuh berupa penggelapan kwitansi yang dilakukan oleh divisi marketing. Lalu ada double penjualan lapak, seperti itu. Lalu yang keempat ada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Dari mata kuliah ini yang saya dapatkan pada semester 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang, saya itu bisa membuat laporan uang masuk yang saya harus laporkan setiap bulan kepada direktur keuangan. Lalu di sini saya punya kesimpulan. Kesimpulannya sendiri adalah perusahaan tempat saya PKL, PT Mitra Property Development, itu sudah menggunakan sistem accounting yang dibuat oleh perusahaan ini sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan tempat saya PKL itu sendiri. Dan sistemnya ini berjalan dengan baik
baik dalam unsur sistem pengendalian internal dan fungsi-fungsinya terkait sudah berjalan sesuai prosedur. Lalu PT Merah Property Development tempat saya melaksanakan PKL ini sudah melaksanakan operasional kegiatannya itu sesuai dengan SOP. Nah, selama saya melakukan PKL di PT Merah Property Development, banyak kekurangan, ada beberapa kekurangan, tidak banyak, ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh PT Merah Property Development. Kekurangannya itu seperti kurangnya komunikasi antar divisi yang bisa menyebabkan double penjualan, seperti yang saya tadi jelaskan saat saya melakukan auditing itu. Lalu adanya kurang komunikasi antara pembeli dan perusahaan, seperti yang saya tadi jelaskan, adanya uang masuk tapi tidak tahu itu uang masuk dari siapa, untuk pembelian yang mana. Lalu adanya kecurangan berupa pemalsuan kwitansi yang sudah tadi saya jelaskan. Saran, berdasarkan uraian kesimpulan di atas, saran yang bisa saya berikan itu adalah perusahaan ini tuh PT Merah Property Development harus membangun komunikasi yang baik lagi antara divisi agar minimalisir terjadinya kesalahan dalam bekerja. Lalu ada baiknya perusahaan PT Merah Property Development ini membuat virtual account. Jadi setiap pedagang yang pembeli yang melakukan pembayaran itu tidak perlu melakukan konfirmasi, atau jika dia lupa, otomatis namanya itu langsung masuk untuk pembayaran apa, atas nama siapa, seperti itu. Lalu poin terakhir adalah PT Merah Property Development itu melakukan imbauan kepada pembeli atau pelanggannya ini kwitansi yang sah yang diakui oleh perusahaan. Jadi tidak ada lagi kecurangan, pemalsuan kwitansi dan sebagainya yang akan merugikan si pembeli itu sendiri, karena mereka sudah bayar tapi uangnya tidak masuk ke dalam perusahaan kami, seperti itu. Terima kasih. Sekian pemaparan laporan hasil kerja praktek yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.